Selamat siang. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum untuk mata kuliah struktur data tugas kedua. Saya Rudi dengan NIM 0514312677 dari UT Jakarta dan Prodi Sistem Informasi. Langsung saja saya ke tugas yang diberikan. Tugasnya adalah setelah terlihat coding, merge sort dan content source. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan NetBeans versi 22. Selanjutnya kode editornya OBS Studio. Kemudian saya buka NetBeans-nya. Jadi saya tidak tahu, saya abaikan saja. Di sini langsung saja saya pilih new project seperti biasa, Java application. Untuk nama projectnya biasakan menggunakan huruf kapital. Misalkan di sini nama projectnya tugas 2 langsung pilih finish. Setelah itu tampilannya di layar akan seperti ini. Selanjutnya di sini public main metodenya saya hapus saja. Main method. Di sini saya mendefinisikan public class tugas 2 Rudi punya struktur data yang akan berisi metode yang ingin saya implementasikan ke algoritma merge sort. Langsung saja seperti biasa dimulai dari public static void merge integer array satu dimensi. Di sini sebagai array asli, misalkan untuk batasan subarraynya untuk kirinya saya namai left atau L, integer tengahnya middle saya namai ELM, dan integer kanannya saya beri nama R atau untuk right. Ini untuk batasan sub arraynya yang asli. Lalu di sini tidak lupa kurung kurawal. Jadi di sini tuh definisikan metode merge untuk menggabungkan dua bagian array yang sudah terurut. Ini nanti akan berada di akhir. Di sini sudah terurut akan menjadi seperti itu. Lalu di sini saya menentukan panjang bagian kiri dan bagian kanan arraynya. Untuk bagian kirinya misalkan integer sebagai tipe datanya atau angka itu. N1 sama dengan samdangan tengah dikurangi kiri ditambah 1. Tambah 1.
Setelah itu, setelah bagian kirinya, selanjutnya bagian kanan. Integer n2 sama dengan kanan dikurangi tengah. Jangan lupa titik 2. Setelah saya menentukan bagian kiri dan kanan, bagian subarainya, batasan subarai kiri dan kanannya, selanjutnya saya membuat arai sementaranya. Misalkan untuk tipe data integer, arai sementaranya untuk leftnya misalkan saya beri nama kiri sama dengan integer barunya, neo integernya dari n1. Lalu untuk yang kanannya juga, misalkan untuk right-nya saya beri nama variabelnya kanan, new integer dari n2. Jadi di sini saya membuat arai sementara untuk menyimpan bagian kiri dan bagian kanan dari arai aslinya. Setelah itu saya menyalin menyalin data ke arai sementara gunakan perintah, misalkan sini saya tulis lebih dahulu agar tidak bingung. Menyalin data ke arai sementara, ke arai sementara. Ini adalah arai sementara. Saya menggunakan perintah for. Mungkin di sini looping ya. Untuk keyboardnya sedikit bermasalah, saya akan untuk integer, misalkan si variabelnya saya ingin a sama dengan 0, a nya dimulai dari 0, jangan lupa titik koma, di mana a itu kurang dari n1. Kurang dari n1. Di sini saya salin bagian kiri terlebih dahulu. n1 di mana hanya itu increment terus bertambah. Jangan lupa buka kurung awalnya dari kiri sama variabelnya, arraynya sama dengan array asli sama dengan kiri ditambah variabel a, kiri ditambah a. Jangan lupa di sini ditutup kurung awalnya. Saya salin bagian kiri array asli ke array sementara. Selanjutnya setelah kiri di kanan juga saya salin. Untuk integer, misalkan untuk kanannya variabelnya b nya itu dimulai dari 0, di mana b nya itu sebagai n2, kurang dari n2.
N2, kurang dari N2. Jangan lupa di sini titik koma, untuk B nya itu terdapat inkrimen. Lalu di sini buka kurung kurawal. Nah, jangan lupa setelah dibuka harus ditutup. Sebelumnya di sini tulis terlebih dahulu variabelnya namanya kanan. Dari B, array dari tengah ditambah 1 ditambah B. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya di sini jangan lupa juga kurung kurawalnya harus ditutup. Saya salin juga bagian kanan dari array asli ke sementara. Setelah itu di sini sudah saya buat array sementara, saya salin. Selanjutnya saya gabung array sementara tersebut kembali ke array asli. Di sini saya gabung array sementara tadi yang udah disalin sementara, kembali ke array asli, kembali ke array asli. Selanjutnya di sini saya menginisiasi indeks untuk menggabungkan. Ingin saya gabungkan kembali array sementara ke array asli. Gunakan perintah integernya, mulai integer. Untuk integer A sebagai kiri mulai dari 0, B juga mulai dari 0. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya di sini yang sudah digabungkan, saya misalkan sudah digabungkan, C nya sebagai kiri. Kiri tadi di sini tadi yang kiri itu untuk array sementara. Tadi kita kembali ke array asli, kirinya menjadi left. Nah, sudah. Setelah saya inisiasi, selanjutnya saya lakukan looping while if dan else. Looping dimulai dari nama saat variabel A nya itu kurang dari sama dengan N1 dan B nya itu kurang dari N2, ingin saya gabungkan elemen kiri dan kanan ke array asli berdasarkan urutan nilai. Setelah while saya menggunakan perintah if, saat dan if. Ketika kirinya itu
ketika kirinya itu sama dengan A, kiri A nya itu kurang dari sama dengan kanannya itu B. Selanjutnya saya ingin gabungkan ke array yang baru, misalkan di sini array C yang tadi sudah ketik dari array kiri. A, di mana A itu terus bertambah. Di sini ada increment. Jangan lupa di sini tutup kurung. Setelah dibuka di sini, kemudian ditutup di sini, dibuka, selanjutnya harus ditutup di sini. While if selanjutnya jika tidak saya ingin array kanan juga digabungkan. Jika tidak, saya ingin array kanannya juga digabungkan ke C, ke yang baru, yang variabel yang baru yaitu C. Saya ingin kanannya itu digabungkan ke B, di mana B nya itu juga terus bertambah, terdapat increment. B terus bertambah, habis itu disini jangan lupa kurung awalnya ditutup, C digabungkan ke yang variabel C nya. Sini juga jangan lupa kurung awal. Untuk looping while if else di sini sudah selesai. Jadi saya memilih elemen yang lebih kecil sama dengan kiri atau kanan, dan elemen tersebut ingin saya tambahkan ke array asli. Selanjutnya setelah disalin digabungkan array kiri atau array kanan. Selanjutnya saya salin juga yang masih tersisa menggunakan perintah while, sama seperti tadi, tapi di sini menyalin elemen yang tersisa dari kiri dulu. Misalkan di sini saya salin dulu dari bagian kiri. Saya menggunakan perintah while ketika A nya itu kurang dari N1, kurang dari N1, kurang dari A nya itu kurang dari N1. Sini jangan lupa kurungnya ditutup. Nah, setelah itu dibuka kurungnya, array C nya itu digabungkan ke array aslinya. Array C nya itu array yang sudah digabungkan dari kiri dulu, dari kiri A jangan lupa.
titik koma. Hanya itu terus bertambah, nilainya bertambah ke C. Jangan lupa di sini tutup kurung. Nah, setelah elemen dari kiri, selanjutnya saya salin elemen dari kanan. Menyalin elemen yang tersisa jika ada sisa dari kanan, jika ada. Nah, sama seperti tadi, cuma ini dari kanan. Ketika B nya itu kurang dari N2, lalu di sini buka kurung kurawal, saya ingin arahnya itu digabungkan ke arah asli dari kanan B, dimana B itu increment, terus bertambah, dan C itu increment juga. Tidak lupa di sini tutup kurung kurawalnya, ditutup 2 kali. Nah, untuk mengakhiri perintah loopingnya, while if else, while. Di sini setelah loopingnya selesai, saya masuk ke fungsi utama. Di sini saya komennya fungsi utama untuk mendefinisikan metode merge sort yang mengurutkan array menggunakan algoritma merge sort. Setelah itu perintah utamanya seperti biasa, saya kembali ke awal, public static void merge sort, integer dari array asli, integer kirinya, integer kiri left, dan integer kanan atau right. Lalu kemudian di sini saya cek apakah elemen yang diurutkan itu punya lebih dari satu elemen apa tidak. Jadi jika tidak ada lebih dari satu elemen, maka itu artinya arraynya itu sudah urut. Jadi seperti itu untuk perintah if. Lalu untuk integer middle-nya atau tengahnya itu saya inginnya kiri left ditambah kiri ditambah ya tengah dibagi 2. Kiri tambah tengah bagi 2. Setelah saya menentukan titik tengahnya, selanjutnya saya mengurutkan bagian kiri secara rekursif dan juga bagian kanan. Jadi secara rekursif itu diurutkan terus menerus, dirinya sendiri itu diurutkan secara berulang kali. Dia memanggil dirinya sendiri sampai diurutkannya itu sampai habis, sampai urut.
dari terkecil sampai terbesar, jadi rekursif jadinya di sini. Saya urutkan secara rekursif. Menggunakan perintah make source dari array aslinya tengah, kiri dan tengah. Jangan lupa titik komanya. Setelah itu merge source, dari array aslinya tengah ditambah 1, dan kanan. Setelah itu, setelah saya mengurutkan bagian kiri dan kanan secara rekursif, selanjutnya saya menggabungkan dua bagian yang sudah terurut jadi satu array yang terurut. Menggabungkan bagian yang terurut menjadi satu array yang terurut. Menggunakan merge itu artinya menggabungkan array asli, array kiri, tengah, dan kanan. Jangan lupa titik koma. Di sini jangan lupa juga kurung awalnya harus ditutup 2 kali, dan ini mengakhiri perintah mengurutkan rekursifnya. Selanjutnya saya masuk ke fungsi utama untuk menjalankan program. Saya tulis terlebih dahulu di sini fungsi utama untuk menjalankan program. Seperti biasa, fungsi utamanya public static void merge, bukan merge, void main string array 1 dimensi args, dan di sini kontur awal dibuka. Selanjutnya saya menginisiasi array dengan nilai A1 sampai dengan A6. Yang diminta di sini array A1 sampai dengan A6, berarti terdapat 6 angka yang ingin saya urutkan. A1 sampai dengan A6. Selanjutnya untuk tipe datanya itu integer, array 1 dimensi, misalkan nama variabelnya angka Rudi. Angka Rudi itu berisi angka, misalkan ini saya tulis 32, 45, 12, 1, 4, 5, 7. Setelah itu kita tutup kurung awalnya harus ditutup.
Jangan lupa titik koma. Setelah saya inisiasi, di sini saya definisikan. Di sini definisikan array yang akan diurutkan. Saya definisikan array yang akan diurutkan. Lalu saya masuk ke perintah untuk mencetak print method ya. Sistem out print line dari print line-nya ingin saya tampilkan array aslinya, ini yang sebelum diurutkan, jadi kalimatnya angka sebelum diurutkan titik 2. Sini diberi spasi agar rapi. Setelah sudah titik 2, selanjutnya saya menggunakan perintah for untuk memasukkan variabelnya. Untuk misalkan tipe datanya integer, variabelnya di sini k itu untuk angka Rudi. Lalu di sini kurung awalnya. Setelah itu langsung saja system.out print. Di sini tidak ganti baris. Dari k ditambah yang tanda petik itu. Nah, di sini diberi spasi agar rapi. Setelah itu jangan lupa setelah dibuka di sini harus ditutup. Setelah dibuka ditutup, kurung awalnya harus ditutup ya teman-teman. Nah, ditutup. Saya tambahkan kalimat agar lebih rapi lagi barisnya. System out dot print line di sini titik koma. Selanjutnya saya invoke, saya memanggil perintah merge source fungsi merge source saya panggil. Langsung saja merge source ke fungsinya. Merge source tadi variabelnya ya. Merge source angka Rudi sama dengan 0 sama dengan angka Rudi dot length kurang 1. Jadi di sini saya urutkan kurang 1 itu artinya dari terkecil ke terbesar. Di sini urutkan dari terkecil ke terbesar. Setelah itu ingin saya cetak ke layar, saya tampilkan ke layar data yang sudah diurutkan tersebut menggunakan perintah seperti biasa, sistem out print line
jangan lupa sini titik 2. Nah, di sini saya berikan spasi. White. Nah, angka setelah diurutkan, itu saya menggunakan perintah for sama seperti yang sebelum diurutkan. Integer variabelnya k-nya itu untuk variabelnya saya namakan angka Rudi, dan sini kurung-kurangnya dibuka. Perintah terakhir ini saya beri spasi agar rapi. System.out.print dari k-nya itu ditambah, saya beri spasi di sini. Oke, mungkin sudah. Di sini ada error sedikit, saya hapus. Ini saya naikkan. Saya hapus di sini. Biar rapi. Di sini angkanya 324512 157. Ketika saya menggunakan perintah merge akan terus menjadi 157123245. Coba saya run. Apakah benar? Terlihat di sini menjadi rapi, terdapat spasi juga. Angka sebelum diurutkan 324512 157. Kemudian di sini telah saya urutkan menjadi 157123245. Dan ini sukses ya. Selanjutnya di sini saya copy terlebih dahulu ke Word, karena jika di screenshot akan kebanyakan. Copy. Saya salah copy paste. Tadi screenshot akan banyak makan space tempat. Oke, untuk suksesnya saya screenshot. Mungkin saya screenshot aja. Nah, ini saya screenshot. Teman-teman,
Mungkin untuk merge sortnya sampai di sini, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Sini saya silang aja, saya silang. Saya lanjut ke tugas untuk nomor 2. Nomor 2 itu tugasnya urutan data menggunakan counting sort. Oke. Lanjut, kita biasa nih project Java application. Tugas 2 Rudy punya nomor 2. Data sini tidak diperbolehkan spasi ya untuk penamaan kelasnya. Object name seperti biasa di sini public voidnya langsung saja. Di sini saya mendefinisikan tugas 2 Rudy punya nomor 2. Struktur data yang akan berisi metode yang ingin saya implementasikan, ingin saya terapkan ke metode counting sort. Langsung saja seperti biasa, public static void sort char terarray 1 dimensi buka kurung kurawan. Di sini saya mendefinisikan metode sort yang berupa array 1 dimensi dengan parameternya yaitu karakter yang ada tanda petiknya. Pertama-tama saya membuat panjang arraynya. Misalkan integer variabel untuk panjang arraynya itu p sama dengan array length panjang arraynya, jangan lupa titik koma. Selanjutnya saya membuat variabel baru dari karakter bernama keluaran. Karakter keluaran kurung persegi sama dengan new karakter dari panjang arraynya yaitu p. Jangan lupa titik koma lagi. Selanjutnya di sini untuk integernya, integer tipe data angka dari counting sortnya. Nah, array 1 dimensi sama dengan integer barunya itu di sini saya digunakan ASCII ya, array American Standard for Information Interchange. Ini dari sononya, dari sananya ya, sudah ditentukan 256 itu batasnya. Misalkan sini saya batasnya 256. Berikutnya ASCII yang tadi ya, saya menginisialisasi memasukkan variabel awalnya ke defaultnya.
array count menjadi 0, di sini menjadi 0. Kemudian saya menggunakan looping perintah for untuk integer, misalkan di sini k saja. Integer k itu dimulai dari 0, yang dimana k-nya itu kurang dari 256, titik koma jangan lupa. Di sini terdapat increment dari k. Selanjutnya count k-nya sama dengan 0, sama dengan 0. Selanjutnya saya menghitung jumlah kemunculan setiap karakter. Karakternya itu muncul berapa kali, 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Selanjutnya saya menghitung jumlah kemunculan setiap karakter. Saya looping lagi untuk perintah for integer, tipe datanya k sama dengan 0, k sama dengan 0, dimana k-nya itu kurang dari panjang arraynya. Jangan lupa titik koma, dan di sini koma, k-nya itu dapat increment k. Di sini juga count dari arraynya, array k-nya terus bertambah 1. Increment count array k terus bertambah, satunya tidak perlu tulis. Berikutnya di sini saya menghitung jumlah kumulatif, jumlah keseluruhan. Tadi kan jumlah kemunculannya, di sini jumlah keseluruhan kumulatif dari setiap karakternya. Menggunakan looping lagi untuk integer, tipe datanya k dimulai dari 1, k-nya dimulai dari 1, dimana k-nya itu kurang dari 256, k-nya itu terus bertambah. Counting sortnya itu bertambah sampai dengan countingnya k-1. Counting k-nya itu tambah sama dengan count d-1, count k-1. Jangan lupa titik komanya. Selanjutnya
saya menempatkan setiap karakter ke posisi yang tepat dalam array keluaran. Yang tadi yang sudah saya tetapkan, keluaran belum, saya masih looping di sini ya. Untuk tipe datanya integer k sama dengan 0, dimana k-nya itu kurang dari panjang arraynya, dan k-nya itu di sini jangan lupa titik koma, terdapat increment terus bertambah, increment dari k. Lalu saja menempatkan array keluaran dari counting sortnya array d min 1 sama dengan array. Kenapa di sini D? Array K min 1 kurung sama dengan array K. Lanjut di sini dari array D ini, lalu di sini saya berikan tanda minus di sini K. Nah, minus titik 2. Jadi di sini jika ada kemunculan karakter yang sama, saya mengurangi jumlah kemunculannya. Itu tanda minus artinya saya kurangi. Selanjutnya di sini saya berikan kurung awalnya saya tutup, setelah saya buka dan saya tutup. Selanjutnya saya menyalin kembali elemen yang sudah diurutkan ke array input. Saya menggunakan perintah for lagi untuk integer k sama dengan 0, dimana k-nya itu kurang dari panjang arraynya yaitu p. Lalu di sini k-nya itu terus bertambah. Dan array k-nya itu sama dengan array keluaran. Sama dengan array keluaran.
sama dengan arah keluarannya itu yaitu K. Tidak lupa di sini juga saya tutup kurung-kurung menggunakan kurung-kurung perintah akhirnya. Selanjutnya saya menggunakan perintah main untuk mencetak layar yang sebelum diurutkan dan sudah diurutkan. Di sini fungsi menjalankan program, fungsi untuk menjalankan program. Fungsi utamanya public static void main string di sini tipe datanya cara karakter, apa namanya di sini variabel misalkan punya sama dengan misalkan angkanya dalam bentuk karakter ya, ini ya 4, 6, 7, 1, 23, tidak, white 35, 45, 6. Tiga, 4, 5, 6. Lalu di sini kurung gerawannya dan tidak lupa saya tutup karakter. Cara bersama dengan 3, 4, 6, 3, 4, 5, 6. Sini terdapat misalkan di sini karakternya, di sini tidak boleh ya. Tiga, 4, jangan lupa titik koma. Karakter sini juga kalau diurut besar salah ini dan dapat kesalahan. Karakter ini kan ingin saya inisiasi. Dari sini dapat kesalahan. Selanjutnya di sini kemungkinan kesalahannya kurang tandanya. Coba saya lihat di sini dapat kesalahan.
ini mengurangi, lalu ini untuk awal. Sepertinya sudah. String static void main string. Kemungkinan itu misalkan saya ganti di sini nama itunya karakternya para nama variabelnya. Di sini salah ya. Tidak ada penutup katanya. Kalau tidak ditutup sudah keluaran, menguranginya sudah. Ini sudah. Coba
Rudy punya sama dengan dia tadi sedikit tinggal kali ya 4 8 3 4 5. Nah, ini kenapa salah ya? Makanya saya juga bilang salahnya di mana gitu. Selanjutnya setelah saya mendefinisikan area aslinya, karakter di sini ya. Di sini dan ingin saya berikan kalimat untuk dicetak ke layar. Print line, misalkan angka sebelum diurutkan, lalu titik 2 dan juga beri spasi. Lalu saya menggunakan perintah for untuk integer k itu dimulai dari 0, dimana k-nya itu milik Rudy punya length dot jaraknya, panjangnya ya. Rudy punya sama dengan 0, Rudy punya dot length jarak. Habis itu terdapat increment di sini dari variabel k-nya, increment. Setelah for, lalu ingin saya cetak supaya lebih rapi, sistem out tidak ganti baris. Punya Rudy, Rudy punya dari k ditambah di sini tanda petiknya saya beri spasi agar lebih rapi. Fungsi utamanya yaitu bernama source, diurutkan dari datanya punya Rudy punya, dan 4 titik koma. Selanjutnya untuk yang sudah diurutkan, saya ingin cetak juga sistem out kalimatnya. Print line, dari di sini saya beri tanda petik 2. Dari di sini saya beri spasi juga. Kalimatnya array sesudah diurutkan. Beri spasi juga agar lebih rapi. Diurutkan, kemudian saya menggunakan perintah for kembali untuk integer k sama dengan 0,
dimana K-nya itu kurang dari Rudy punya dot ya, panjangnya gitu. Dot length terus bertambah, ada increment di sini. Dan perintah yang terakhir adalah sistem out.print tidak nama baris. Rudy punya K, setelah itu ditambah ini tipe datanya string. Saya beri spasi agar lebih rapi. Sini terdapat 2 ya. Kemudian di sini agar lebih rapi, saya naikkan. Di sini langkahnya sudah. Nah, di sini jika setelah stringnya saya urutkan akan menjadi 2, 4, 5, 6, 7, 8. Dan tadinya 5, 4, 2, 6, 8. Coba saya run. Nah, terdapat spasi juga. Arah angka baik di sini, arah di situ angka. Di sini angka saja. Diurutkan. Saya run ulang. Angka menurutkan 5, 4, 2, 6, 7, 8. Maka setelah diurutkan 2, 4, 5, 6, 7, 8. Benar ya guys angkanya. Selanjutnya di sini akan saya copy paste terlebih dahulu. Perintah yang telah saya ketik, copy, lalu di sini saya paste, setelah itu di sini saya screenshot. Selanjutnya di sini saya copy paste. Di sini angka yang berhasil saya copy paste kembali. Sudah di sini. Misalkan di sini kan tadi dia counting shortcut menghitung jumlah kemunculannya, berapa kali dia muncul. Misalkan di sini saya menggunakan angka yang sama, dia akan mengulang kembali, menuliskan ulang angka yang sama. Misalkan di sini 2, angkanya saya ganti 2. Nah,
2 di sini 6. Nah, 2 kali akan menjadi 2, 2, 4, 6, 7. Misalkan saya run, perintahnya sama, hanya angkanya saja yang saya ubah. Nah, dia menjadi urut 2, 2, 4, 6, 6, 7. Walaupun terdapat kemunculan karakter yang sama, ini kan string, nah, tanda petik itu string, dia akan tetap memunculkan ke layar yang ingin dicetak. Untuk algoritmanya di sini codingnya mungkin sudah selesai. Untuk tugas 1 dan tugas 2 juga sudah saya copy paste. Selanjutnya di sini coba saya lihat ke Word-nya. Sini saya tutup terlebih dahulu. Codingannya sudah selesai. Kembali ke NetBeans-nya saya hapus. Kembali ke Word. Di sini tuh apa namanya, untuk merge source itu sama counting source sebenarnya menurut saya sama. Setelah saya membaca modul, keduanya itu hampir sama. Hanya saja di sini bisa dilihat untuk merge source-nya itu di sini tuh terdapat berbagai rangkaiannya, dimulai dari membuat array sementara, arraynya dibuat dulu sementara, disalin, setelah itu disalin array sementaranya, habis itu digabung array sementaranya ke array asli. Setelah digabung, yang tersisa jika masih ada bagian kanan dan kirinya juga disalin. Setelah itu masukkan fungsi utamanya, jadi dibagi-bagi, di divide nih satu persatu, array asli, array kirinya, array kanan, array tengahnya ditentukan di sini dibagi dua, di rekursi diurutkan secara dirinya sendiri terus menerus, memanggil dirinya sendiri secara rekursif maksudnya. Di sini mungkin perbedaannya itu, sisanya mungkin sama, dia mengurutkan juga. Di situ untuk apa namanya, merge sort, jadi dia dibagi-bagi, disalin, dibagi-bagi, diurutkan, dibuat dulu inisiasi dulu array sementaranya, disimpan ke array asli, disalin, ya lumayan lah begitu. Setelah itu digabung, setelah tidak ada array yang tersisa sampai habis, diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Selanjutnya untuk counting sort-nya, di sini langkahnya juga sama, lumayan, membuat panjang arraynya, diinisiasi dulu keluarannya. Selanjutnya array count-nya menjadi 0 dulu. Di sini ada ASCII-nya 256, menghitung jumlah kemunculannya. Nah, di sini ini perbedaannya sangat terlihat. Kemunculan karakternya itu dihitung untuk di counting source. Jumlah kumulatifnya juga dihitung setiap karakter. Setelah itu
markup di dalam arraynya yang udah ditentukan, ya sudah diurutkan, disalin kembali array inputnya. Itu saja. Jadi untuk kesimpulannya, merge sort dan continue sort itu sebenarnya sama. Kalau merge sort itu dibagi tiap-tiap bagian kanan dan bagian kirinya, kemudian digabung kembali, disalin kembali. Sedangkan untuk counting sort itu dia menghitung, namanya berasal dari counting, menghitung jumlah kemunculannya setiap karakternya, menghitung juga jumlah kumulatifnya. Mungkin itu saja dari saya.